Bab 19. Keesokan paginya, semua orang sudah duduk di meja makan untuk sarapan pagi. Tania yang baru datang menjadi pusat perhatian karena dia berdandan hari ini. Tanpa dandan, dia sudah cantik. Bagaimana jika sudah berdandan? Tentu lebih cantik. Melihat kakaknya seperti itu, Rejang bertanya, "Ibu, yang akan datang hari ini nenek Anita kan?" Cecilia mengangguk lalu menjawab, "Iya, dan nenek Pangpang, Nora dan Leoni, ditambah nenek buyut Mulandi." Mendengar jawaban ibunya, Rejang pun tertawa lalu berkata pelan, "Kirain kakak Robin Hood yang akan datang." Tania melempar kue ke arahnya, sedangkan ayah dan ibunya hanya tersenyum mendengar kata-katanya. "Engkau berjanji membelikan baju ulang tahun untuk Kipon. Ini aku ingin berangkat bersamanya untuk mencari baju yang pas." Tania kembali berkata membela dirinya kenapa hari ini berdandan. Rejang tertawa lalu menjawab, "Apakah hari ini hari Minggu?" Semua mengangguk. Melihat ini Rejang kembali tertawa lalu berkata, "Kakak, mohon bantuanmu untuk membelikannya baju karena aku harus membantu ayah di sini menyiapkan kamar." Mendengar kata-kata adiknya, Tania tertawa menambah kecantikannya. "Aku ikut," Cecilia berkata sembari berdiri. Franklin mengangguk lalu berkata, "Engkau harus menjaga ibumu." Tania tertawa lalu menjawab, "Di mana-mana ada juga ibu yang menjaga anaknya." "Tenang, aku akan menjaga putrimu itu," jawab Cecilia, lalu pergi dari sana diikuti Melati di belakangnya. Tak lama kemudian, Cecilia sudah sedikit berdandan memperlihatkan kecantikannya. Di sampingnya Melati juga berdandan menggunakan baju milik Cecilia, jadi terlihat semakin cantik. "Kalian harus sudah berada di sini ketika ibu tiba," kata Franklin mengingatkan istrinya dan putrinya. Setelah mereka pergi, Franklin berkata kepada Randu, "Engkau temani mereka dari jauh." "Dilaksanakan, Tuan," jawab Randu lalu meninggalkan ruangan itu. Sementara itu, para militer bertangan menyiapkan kamar-kamar besar di dalam gedung itu, semua dalam bentuk portable. Ketika duduk berdua dengan ayahnya, Rejang bertanya, "Ayah, bagaimana perkembangan Janet Chan?" Frankie tersenyum menjawab, "Dia baik-baik saja. Mengenai perkembangannya, maka kepada kakakmu lah engkau semestinya bertanya, karena dia yang mengajari Janet. Ayah mesti memperhatikannya, karena dia harapan satu-satunya saat ini dalam ilmu pengobatan. Dia akan sangat dibutuhkan di waktunya nanti." Rejang berkata sembari berdiri, tidak menunggu jawaban ayahnya. Roger yang duduk tidak jauh dari mereka juga mendengar perkataan Rejang kepada ayahnya. Frankie tersenyum menatap Roger yang datang menghampirinya sembari bertanya, "Janet Chan adalah wanita yang Tuan mudah kirim ke Jiangling itu?" Franklin menganggukkan kepalanya lalu menjawab, "Engkau benar. Dia mendapat pelatihan dari putriku dalam ilmu pengobatan dan bela diri." "Maksud Tuan besar putri yang mengajarkan itu Tania?" tanya Roger lagi. Franklin kembali mengangguk lalu menjawab, "Benar, dia yang melatihnya." Roger diam. Franklin, Rejang sudah terbukti kekuatan tempurnya, namun Tania yang terlihat lemah gemulai itu bagaimana pikirnya. Franklin tertawa lalu berkata, "Kekuatannya tidak dibawaku, dia hanya kalah oleh adiknya." Mendengar itu mulut Roger terbuka lebar. Franklin kembali tertawa lalu ia berkata, "Engkau akan menyaksikannya sendiri nanti." Rejang yang tadi meninggalkan ruangan itu kembali lagi sembari menyerahkan buku kepada Franklin. Lalu dia berkata, "Ini aku tulis beberapa hari yang lalu. Minta kakak belajar dan mengajarinya, termasuk kepada Ipon." Franklin menerima buku itu lalu membukanya. Setelah membaca habis dia lalu berkata, "Buku ini kalau jatuh ke orang yang salah, maka akan membuat heboh negeri ini." Roger yang tertarik ingin bertanya, namun ditahannya karena melihat wajah Franklin yang berubah menjadi serius. Rejang mengangguk lalu kembali berkata, "Waktu semakin dekat. Sebaiknya ayah juga mengajarkan kepada mereka yang ayah percaya." Mendengar kata-kata putranya, Franklin terdiam menatapnya dalam-dalam. Lalu ia bertanya, "Berapa lamakah lagi?" Rejang menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Tidak pasti, namun aku harus pergi dari sini melanjutkan perjalananku." Franklin memasukkan buku ke dalam saku dalamnya lalu berkata, "Tunggulah nenek kakekmu datang, baru engkau pergi, mereka pun rindu padamu." Rajang tertawa lalu menjawab, "Tentu ayah, maksudku setelah semua selesai di sini, maka aku akan ke barat, lalu tenggara barat, baru ke selatan." Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Jika aku tiba di selatan, ayah bawa semua ke selatan."
Kemanakah aku akan membawa mereka? Tanya Franklin. Rajang keluar dari ruangan. Baru sekitar 20 menit dia kembali sembari menyalakan secari kertas berisi peta. Ayah harus membeli tempat itu dan buatlah bangunan yang berada di dasar air. Karena daerah itu dangkal, namun terlindung karena teluknya sempit. Rejang berkata lalu pergi melihat pekerja yang membuat kamar. Roger diam saja karena memang dia tidak ingin tahu. Namun Franklin duduk termenung. Sementara itu di mall di mana sejak 4 wanita itu turun dari minibus mewah sudah menjadi pusat perhatian. Penduduk kota Hulun bertanya-tanya siapakah mereka ini. Cecilia dan putrinya tidak memperdulikan pandangan mata orang kepada mereka. Setelah berada di dalam mall, mereka mulai berbelanja karena tujuan mereka untuk membeli baju ulang tahun untuk Ipon. Maka toko baju anak-anaklah yang mereka datangi. Saat akan memasuki sebuah toko, Melati ingin berkata, namun sudah terlambat karena Cecilia dan Tania sudah masuk membawa Ipon. Memang toko itu khusus menjual baju anak-anak, dan di satu etalase tertutup sebuah gaun yang terlihat sangat cantik. Tania memanggil pelayan toko itu lalu bertanya, berapakah harga baju ini? Pelayan itu tersenyum menjawab, maaf Nona, baju ini dibuat khusus, jadi harganya memang tidak dipasang, karena yang tahu hanya bos kami pemilik tempat ini. Tania mengangguk lalu kembali berkata, bisakah engkau memanggil pemiliknya atau tanyakan harganya? Pelayan itu mengangguk lalu masuk ke ruang dalam toko itu. Tak lama pemilik toko keluar dengan senang karena ada pembeli. Namun saat melihat Ipon dan Melati wajahnya berubah. Mengapa kalian di sini? Tanyanya. Melati ingin menjawab namun Tania sembari tersenyum sudah lebih dahulu menjawab. Nyonya, kami kesini tentu ingin berbelanja dan kami tertarik dengan gaun ini. Dia melihat Tania yang cantik itu sembari berkata, cantik apakah engkau istri mudanya Roger? Melati maju lalu berkata, Bibi jangan sembarangan berkata. Kami kesini hanya ingin berbelanja. Pemilik toko itu tersenyum mengejek lalu berkata, baju itu tidak dijual. Mendengar ini Tania dan Cecilia tersenyum lalu Tania berkata pada Ipon, kamu suka baju itu, nanti kakak buatkan yang lebih bagus dari itu. Ipon mengangguk tersenyum lalu mereka berempat keluar dari toko itu. Pemilik toko itu adalah Lucy. Dia nyonya besar keluarga Chun. Dia dan suaminya yang mengusir Roger bersama Melati dari kediaman keluarga Chun di Huilun. Melihat keempat orang itu pergi, maka dia menjadi penasaran siapa yang bersama Melati itu, pikirnya. Dia pun melangkah meninggalkan toko mengikuti mereka. Tania sudah menghubungi Sinta San dan sesuai dengan informasi dari Sinta, mereka menuju butik itu. Tania memberikan seoret-oretan tentang bentuk baju dan warnanya. Setelah mengukur tubuh Ipon, penjahit itu minta waktu hingga besok untuk membuatnya. Lucy yang melihat ini terdiam lalu mendatangi penjahit itu sembari berkata, apakah engkau berani membuat baju itu jika aku melarangmu? Penjahit itu tersenyum menatap Lucy. Mungkin yang lain takut padanya, namun yang memberitakannya adalah keluarga Lee. Maka dia menjawab, Nyonya Chun, engkau tidak berhak melarang aku. Dan aku yakin setelah engkau tahu siapa yang memerintahkan aku untuk membuat baju ini, maka engkau tidak akan berani melarang aku. Memang siapa yang meminta engkau membuat baju itu? Bukankah gadis cantik tadi? Tanya Lucy. Penjahit itu tersenyum lalu menjawab, engkau cari tahulah sendiri. Sekarang aku harus bekerja. Jika besok belum selesai, maka kepalaku mungkin tidak ada lagi. Mendengar itu, rasa ingin tahu Lucy semakin jadi. Dia keluar dan mengikuti kemanapun Cecilia dan Tania pergi. Jika wanita sudah masuk ke mall, maka apapun bisa terjadi. Dulu Cecilia dibawa ke mall oleh ibu mertuanya Anita Lu. Namun sekarang dia yang membawa orang-orang itu untuk berbelanja. Maka dia memborong semua yang dia suka. Begitu juga Tania, Melati dan Ipon, semua kebagian. Manajer mall yang mendapat telepon dari Tuan Besar Lee, siapa itu yang berbelanja, langsung mengirim orang untuk membawakan belanjaan mereka berempat. Melihat itu, Lucy semakin bingung dan menyesal kenapa tadi menolak mereka berbelanja di tokonya. Melihat apa yang mereka lakukan dengan menghamburkan banyak uang tentunya. Ibu, sebentar lagi nenek akan datang. Kita harus kembali, kata Tania yang sudah mulai bosan berkeliling mall itu. Cecilia bagai tersadar mengangguk lalu berkata, engkau benar, maka kita harus pulang. Tapi bagaimana dengan belanjaan ini? Tania tersenyum lalu melambaikan tangannya. Tak lama Randu sudah berdiri di depan mereka. Paman, karena nenek sebentar lagi tiba, bisakah paman membawa belanjaan ini pulang? Kata Tania sembari tersenyum. Randu pun tersenyum lalu menjawab, aku membawa BMW, mana cukup menerima belanjaan sebanyak ini.
Mendengar itu, Tania tertawa lalu memanggil manajer mall itu dan berkata, "Engkau manajer di sini, tentu engkau sudah menerima telepon siapa kami. Hingga engkau mengirim banyak orang untuk membantu kami, bukan?" Manajer itu mengangguk, lalu Tania kembali berkata, "Masukkan ke kotak masing-masing belanjaan itu, jangan dicampur, antar ke mobil kami." Tania memberikan kunci mobilnya kepada Randu, sembari tersenyum dia berkata, "Sekarang sudah cukup, bukan?" Randu tersenyum lalu memberikan kunci BMW kepada Tania sembari berkata, "Mobil aku parkir di sisi barat." Setelah itu Randu mengikuti manajer mall itu untuk menyusun belanjaan dan memasukkannya ke mobil. Sementara itu, keempat wanita itu sudah berada di jalanan kota Huilun dengan BMW tua namun nyaman. "Mobil ini lebih nyaman walau tua," Melati berkata dengan wajah serius. Cecilia tertawa lalu menjawab, "Dulu bibi tua ingin menukarnya dengan 5 Rolls Royce namun ditolak. Ayahku tidak suka dengan kemewahan, maka BMW tua ini jadi kendaraannya yang sekarang jadi milik adikku," tambah Tania. Cecilia tertawa lalu berkata, "Sekarang ayahmu sudah bertemu dengan jeepnya dulu. Ibu pikir dia akan membawanya pulang?" Tania ikut tertawa mendengar itu. "Engkau cepatlah sedikit. Ibu takut kita tiba nenekmu sudah berada di rumah," pinta Cecilia. Tania memacu BMW tua itu, namun saat tiba dan memasuki halaman parkir gedung, di sana sudah banyak mobil yang terparkir. "Kita terlambat, ayahmu pasti marah," kata Cecilia sembari tertawa. Bab 20. Benar, saat memasuki ruangan itu, semua sudah berkumpul sembari tertawa. Melihat Cecilia datang, Anita bangkit lalu memeluk menantunya. Itu sembari berkata, "Kalian memborong mal tidak mengajak ibu." Melati terdiam menatap orang-orang tua itu. Semuanya masih terlihat cantik. Tania memperkenalkan orang-orang itu kepada Melati sembari menunjuk satu persatu. "Bagaimana ibu tahu kami memborong mal itu?" tanya Cecilia sembari duduk. Anita lalu tertawa lalu menjawab, "Mal itu milikmu, tentu aku dapat laporannya." Cecilia tertawa lalu bertanya, "Apakah Sinta ada di sini?" Anita lalu menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Tidak, dia menemani suaminya di rumah sakit." "Sakit apakah dia?" tanya Cecilia lagi. Kali ini Nora yang menjawab, "Sakit hati karena Sinta semakin cantik." Semua tertawa mendengar canda Nora Lee. Sementara di meja lain, Franklin menceritakan semua kepada ayahnya apa yang terdapat di gua itu. "Kenapa tidak pindahkan saja ke tempat yang lebih baik?" John Lee berkata sembari terus menyedot cerutunya. Franklin menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Kedua cucumu meminta tidak merubah apapun yang ada di dalam ruangan itu." John Lee diam, tidak bisa berkata lagi. Jika kedua orang itu yang meminta, apapun tak bisa mengubahnya. Tak lama berselang, Tuan Besar Lee Huilun memasuki ruangan setelah memberi hormat kepada semua orang. Dia menyerahkan semua surat-surat kepada Franklin. Setelah membacanya, dia pun berkata, "Bagus, semua selesai. Terima kasih, Paman." Tuan Besar Huilun mengangguk lalu menjawab, "Tidak perlu sungkan, Tuan Besar. Sesuai perintahmu, maka semua harus beres." John Lee tertawa lalu berkata, "Hei, Akun, Gubernur Huilun ini sangat susah ditaklukkan, dan engkau sudah bisa menaklukkannya, maka aku acungi jempol untukmu." Mendengar kata-kata John Lee, Akun pun tertawa lalu berkata, "Bukankah tetua yang mengajariku?" Raja yang juga duduk di meja itu hanya diam. Semua dilakukan oleh Franklin. Jika tidak, maka tidak akan mudah mendapatkan persetujuan gubernur, karena ini menyangkut sebuah gunung. Franklin menyerahkan surat-surat itu kepada ayahnya sembari berkata, "Ayah, simpanlah." John Lee menerimanya lalu menyerahkannya kepada Tang Hai. Anita bangkit lalu berkata, "Hei, Akun, aku ingin makan di restoran terapung itu siang ini. Apakah engkau bisa mengaturnya?" Akun Lee bangkit lalu berkata, "Aku laksanakan. Nyonya tinggal datang saja, nanti aku menunggu di sana." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan itu. Franklin pun memanggil Randu. "Engkau kosongkanlah restoran itu sampai besok agar ibu bersama nenek-nenek tua itu bisa senang bermain hingga malam di sana." Franklin berkata pelan. Randu mengangguk lalu pergi meninggalkan ruangan itu untuk melaksanakan perintah Franklin. Rejang yang tadi pergi baru kembali setelah melihat neneknya. Dia berlari memeluk Anita lalu sembari berkata, "Nenek, maafkan aku tidak menyambutmu." John Lee tertawa melihat tingkah Rejang. Dia pun berkata, "Engkau memang perayu ulung. Engkau memeluk nenekmu agar tidak mendapat amarahnya, kan?"
Rajang tertawa lalu berkata kepada Anita Lu, "Nenek, lihat kakek cemburu karena dia tidak mendapatkan pelukan dariku." Anita Lu tertawa mengelus kepala Rejang sembari berkata, "Engkau mandilah, kita makan siang di restoran terapung. Pasti engkau belum kesana kan?" Rajang berdiri lalu berkata, "Siap nenek, aku yakin tempat yang nenek tuju pasti tidak salah." Setelah mengatakan itu, dia pun berlari kembali ke rumah. Melati yang ingin mengatakan sesuatu namun ditahan oleh Cecilia. Dia mengerti tidak boleh mengatakan kalau pernah ke sana, hanya untuk menyenangkan Anita Lu. Sungguh cara yang baik membuat orang tua bahagia. Tak lama kemudian, telepon Franklin bergetar. Randu melaporkan bahwa restoran sudah kosong. Setelah mematikan telepon, dia berkata, "Ibu, mari kita berangkat karena sebentar lagi waktunya makan siang." Semua orang yang berada di sana keluar menuju mobil, sementara gedung dijaga ketat oleh orang-orang keluarga Lee di Huilun. Tanya yang semobil dengan keluarga Roger berkata, "Adik cantik, nanti ketika tiba di restoran, engkau tidak boleh mengatakan bahwa engkau pernah ke sana." Ipon mengangguk. Roger bertanya, "Kenapa tidak boleh?" Tanya tersenyum menjawab, "Paman, nenek sudah tinggi usianya, namun masih ingin membagi kebahagiaannya untuk kami cucu-cucunya. Tentu kami ingin membalasnya dengan mengatakan bahwa kami belum pernah pergi ke sana, bukan? Agar dia pun bahagia." Mendengar ini, Roger tertawa lalu berkata, "Aku banyak belajar dari kalian. Ayahmu membantu Tuan Besar Lee di Huilun dengan caranya. Kini kalian semua membuat bahagia Nyonya dengan cara ini. Sungguh cara yang baik membuat orang bahagia." Sekarang Tania yang tertawa, lalu kembali berkata, "Nenek yang mengajari kami. Ayah melakukan hal seperti itu tentu ada maksudnya." "Apa maksudnya?" tanya Melati. Tania menjawab, "Bibi, Tuan Akun adalah Tuan Besar Lee di sini. Dia mengatur semua perusahaan milik keluarga Lee. Jika dia kesulitan dalam sesuatu, maka ayah membantunya agar dia mudah mendapatkannya. Efek dari semua itu adalah di suatu waktu dia mendapat tugas gampang dari keluarga besar, maka dia akan berusaha dengan keras untuk menyelesaikan tugas itu. Walau harus mati, karena dia tidak mau disebut tidak bisa menyelesaikan tugas yang mudah, sedangkan yang sulit pun dia pernah menyelesaikannya." Mendengar itu, suami istri itu terdiam, dan apa yang disampaikan oleh Tania itu memang benar adanya. Sementara itu, mobil sudah memasuki area restoran. Setelah memarkirkan kendaraannya, Roger dan lain-lain turun. Restoran memang terlihat sepi karena hanya ada keluarga Lee dan Roger saja. Setelah semua duduk, Anita Lu berkata, "Hei, Tuan Jing, sekarang engkau bisa membuka ruangan itu kan?" Tuan Jing tersenyum mengangguk lalu menjawab, "Tentu, karena orangnya ada di sini." Tuan Jing berjalan ke arah ruangan khusus itu, diikuti Anita dan semua orang yang juga penasaran ada apa di dalam ruangan itu. Setelah Tuan Jing membuka pintu, Anita yang lebih dahulu masuk. Dia berjalan masuk diikuti yang lain. "Tidak ada yang aneh dari ruangan ini," kata Anita. Mendengar itu, Tuan Jing meminta orang yang berdiri di tengah untuk pindah ke sisi. Setelah semua berdiri di sisi dinding, maka dia memencet tombol kecil di pojok ruangan. Maka lantai pun terbuka, ada anak tangga menuju ke bawah. Anita Lu memperhatikan ruangan di bawah itu, dia lalu bertanya, "Ada apa di bawah sana?" Di bawah itu hanya ada gudang senjata, penjara kecil, dan kapal selam mini untuk menyelamatkan diri. Kali ini Franklin yang menjawab. Tuan Jing memencet kembali tombolnya. Setelah lantai kembali tertutup, maka semua pindah duduk di ruangan itu. "Apakah engkau yang membuat semua itu?" tanya John Lee ketika semua sudah duduk. Franklin menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Bukan ayah, restoran ini milik Henrico, dialah yang membuat semua ini." Tak lama hidangan makan siang pun sudah berada di atas meja. Semua orang menyantap makan siang itu dengan penuh canda. Setelah makan siang pun, orang-orang itu kembali mengenang masa lalu mereka. Pada satu waktu Franklin berdiri lalu berkata, "Ayah, ibu, aku minta kalian berdua pindah ke Jiangling. Begitu juga engkau, nenek buyut, bibi tua, engkau pun begitu, dan engkau, bibi Nora. Paman Su sudah tiada, engkau juga harus pindah dan terakhir ke ibu Leonie. Bawalah ayah dan adikku ke Jiangling. Tinggallah di sana bersamaku." Semua diam memandang Franklin yang masih berdiri. John Lee bertanya, "Ada apakah hingga engkau meminta kami semua pindah ke tempatmu?" Franklin tertawa lalu menjawab, "Kalian semua tahu bagaimana tetua Jiang yang kini hanya ada 2 orang lagi. Tu Fu dan saudaranya Bao Sheng Fung sudah pergi, maka aku hanya memiliki kalian dalam hidupku ini. Jadi aku minta penuhi keinginanku, pindahlah ke Jiangling."
Panglong yang sudah sangat tua maju lalu berkata, aku akan ikut ke Jiangling bersamamu. Begitu juga Nora, Mulan Li, dan Anita beserta suaminya, sedangkan Leonie masih diam. Akhirnya dia berkata, aku akan meminta ayahmu untuk meninggalkan rumah sebagai kepala rumah dan pindah ke tempatmu. Namun apakah ayahmu mau? Aku belum bisa berjanji. Kembali Franklin tertawa lalu mengambil teleponnya. Dengan loudspeaker dia menghubungi Rena Chen. Ayah, ini aku. Di sini semua orang berkumpul dan aku sudah meminta semua kembali tinggal di Jiangling. Termasuk ayah. Apakah ayah mau pindah tinggal bersamaku? Tanya Franklin ketika sudah terhubung. Tawa Rena Chen pun terdengar senang. Lalu dia menjawab, putraku, aku setuju. Hari ini aku akan melepas kedudukanku sebagai kepala rumah dan kembali ke Jiangling bersamamu. Terima kasih ayah, dan jangan lupa adikku dibawa juga, jawab Franklin dan mematikan teleponnya. Wajah Leonie terlihat gembira lalu dia berkata, dari sini kita langsung ke Jiangling saja. Asik, tempatku akan semakin ramai, teriak Tania dengan senang. Semua tersenyum mendengar teriakan itu. Melati berbisik kepada suaminya, kita beruntung menjadi salah satu bagian keluarga ini dan tinggal di Jiangling. Rogerchen mengangguk lalu menjawab, benar, semua berkat dia, sembari menunjuk Rejang yang asik bermain dengan Ipon. Sementara itu Tania dengan teleponnya menyambungkan langsung ke layar besar di ruangan itu. Di layar terlihat bentuk batu pedang yang menghunus ke langit. Ada telaga kecil di sana. Lalu di saat Rejang melompat naik ke atas puncak itu, Anita pun bertanya, berapa tinggi batu itu? Tania menjawab sekitar 35 meter, nenek. Anita mengangguk lalu berkata, berarti dia sekali melompat di atas 10 meter. Tania mengangguk lalu menjawab, aku juga bisa. Setelah itu Tania menyayangkan gambar tanaman obat di halaman gua. Melihat ini Panglong berteriak, semua bahan obat langka dengan usia ribuan tahun seperti itu, maka harganya bisa selangit. John Lee menanggapi perkataan Panglong, engkau benar, dengan melelang itu semua, mungkin bisa membeli seluruh kota Jiangling. Tania tertawa lalu berkata, itu semua ditanam oleh leluhurku. Roger menjadi paham apa yang ditemukan oleh Rejang di hari itu, hingga membawa ayah dan keluarga besarnya datang ke Huilun. Semua karena tempat itu adalah tempat tinggal leluhur mereka. Di layar sekarang menampilkan bagian dalam ruangan, di mana meja dan kursi terbuat dari batu masih tersusun rapi. Tempat tidur yang juga terbuat dari batu hingga sampai ke lemari kecil berisi baju leluhur sebejang. Melihat ini, John Lee menitikkan air matanya, begitu juga dengan Anita Lu. Apakah hanya itu yang ada di sana? Tidak ada kitab? Tanya Nora Lee. Tania menggelengkan kepalanya sembari menjawab, tidak ada nenek Nora, ruangan itu hanya untuk tempat tidurnya. Nora menggelengkan kepalanya lalu berkata, tidak, di antara dinding itu ada ruangan lain yang tersembunyi, mungkin dapur ataupun buku kitab peninggalannya. Panglong juga ikut berkata, kalian ingat Renata Jiang? Di rumahnya di utara sini, dia memiliki ruang penyimpanan sendiri. Jadi aku percaya kata-kata Nora, bahwa di sana ada ruang lain, karena sepertinya ini sudah menjadi tradisi bagi wanita suku Jiang. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!